Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas masih tentang sistem pencernaan manusia. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang nutrisi dan uji nutrisi, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organ pencernaan. Masih dengan Ibu Yusnimar. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan membahas tahapan-tahapan pada proses pencernaan makanan. Ada 4 tahapan pada proses pencernaan makanan. Yang pertama yaitu ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua, ada digesti, yaitu proses mencerna makanannya. Yang ketiga, absorpsi, yaitu proses penyerapan sari-sari makanan oleh tubuh melalui pembuluh darah. Yang keempat, yaitu defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak dicerna, yaitu berupa feses. Berikutnya, kita akan membahas macam-macam pencernaan makanan. Secara umum, pencernaan makanan bisa kita bagi dua. Ada pencernaan mekanis, ada pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekanis berarti terjadi secara mekanik, yaitu proses makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Contohnya pada mulut, makanan yang dihancurkan oleh gigi merupakan contoh pencernaan mekanis. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Berarti di sini terjadi reaksi kimia di mana molekul besar akan diuraikan menjadi molekul yang lebih kecil dengan adanya enzim. Contohnya adanya enzim ptyalin atau enzim amilase yang ada pada mulut yang akan memecah amilum menjadi maltosa. Berikutnya kita akan membahas organ pencernaan. Perhatikan gambar berikut, ini adalah gambar organ-organ pencernaan pada manusia. Secara umum, organ pencernaan ini kalau kita bagi, juga bisa kita kelompokkan menjadi dua bagian. Organ pencernaan ini ada organ utama, yaitu yang berupa saluran pencernaan. Ada organ aksesori atau organ tambahan yang membantu nanti organ-organ utama ini. Organ utama atau saluran pencernaan ini dimulai dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, kemudian usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ini adalah saluran pencernaan. Sedangkan organ aksesori atau organ tambahan itu adalah yang membantu kerja dari organ utama. Ada hati, ada pankreas yang berwarna kuning, ada kantong empedu yang berwarna hijau yang terletak dekat hati. Ini adalah organ-organ pencernaan. Yang pertama yang akan kita bahas dulu yaitu organ utama. Organ utama tadi berupa saluran pencernaan yang dimulai dari mulut. Ini merupakan gambar mulut, ada lagi bagian-bagian yang terdapat dalam mulut. Secara umum bagiannya itu yang pertama ada gigi, di mana fungsi gigi di sini yaitu memotong, mengoyak, dan menghaluskan makanan. Yang kedua ada lidah. Ini lidah, di mana lidah di sini berfungsi mendorong makanan menuju faring. Berikutnya ada kelenjar air liur atau saliva yang berfungsi sebagai antibakteri dan menghasilkan enzim amilase atau yang lebih kita kenal dengan enzim ptyalin yang berfungsi memecah amilum menjadi maltosa. Pada mulut ini, dari uraian di atas, berarti terjadi pencernaan mekanis yang dilakukan oleh gigi dan lidah, dan pencernaan kimiawi yang dihasilkan oleh air liur atau saliva di mana terjadi penguraian amilum menjadi maltosa. Berikutnya, organ utama yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan, perhatikan gambar ini. Pada kerongkongan ada beberapa bagian yang terdapat pada gambar. Di sini ada faring. Ini faring, yaitu saluran yang memanjang
dari bagian belakang rongga mulut sampai ke kerongkongan. Jadi dari rongga mulut memanjang ke kerongkongan, ini adalah yang kita kenal dengan faring. Ini faring. Kemudian ada epiglotis. Epiglotis yaitu berfungsi menutup saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Disinilah letak epiglotis. Jadi ini merupakan saluran pernafasan, ini merupakan saluran pencernaan. Dan ketika kita makan, epiglotis ini akan menutup saluran pernafasan sehingga makanan akan masuk ke faring dan diteruskan ke esofagus. Di dalam esofagus, otot kerongkongan tersebut akan melakukan gerakan meremas dan mendorong makanan, atau yang kita kenal dengan gerakan peristaltik. Sehingga makanan yang sudah dihaluskan tadi atau kita kenal dengan bolus nanti akan masuk ke dalam lambung. Berikutnya masuk ke organ yang ketiga, lambung. Ini merupakan gambar lambung. Ini adalah rongga lambung. Ini dinding lambung. Pada lambung ini terjadi dua jenis pencernaan sama dengan mulut. Ada pencernaan mekanis di mana otot lambung nanti berkontraksi. Otot lambung ini berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Ada pencernaan kimiawi di mana bercampurnya bolus dengan getah lambung. Pada getah lambung ini ada asam klorida atau HCl yang berfungsi membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Ada enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi pepton. Ada enzim renin yang berfungsi mengendapkan protein susu. Hasil bahan makanan yang dicerna di lambung ini, inilah yang kita kenal dengan kimus atau bubur usus yang sudah berwarna kekuningan. Berikutnya organ yang keempat, yaitu masuk ke usus halus. Ini usus halus. Usus halus manusia panjangnya sekitar 8,25 meter. Ada 3 bagian dari usus halus. Ada usus 12 jari. Ini usus 12 jari. Ada usus tengah atau jejunum. Dan ada usus penyerapan atau ileum. Usus 12 jari atau duodenum itu panjangnya 0,25 meter. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan pankreas. Kita lihat di sini. Duodenum ini terhubung dengan saluran pankreas dan juga dengan saluran empedu. Saluran pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim-enzim pencernaan. Ada enzim lipase untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ada enzim amilase untuk mencerna amilum menjadi maltosa atau glukosa. Dan ada enzim tripsin untuk mencerna pepton menjadi asam amino. Ada kantong empedu. Sini ada saluran empedu yang berasal dari kantong empedu. Di sini menghasilkan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Dan getah empedu inilah yang membuat lemak agar larut dalam air atau yang dikenal dengan untuk mengemulsi lemak. Dan usus halus, tadi kita mengenal ada duodenum, yang kedua ada jejunum atau usus tengah. Pada jejunum atau usus tengah ini, di sini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Jika masih ada bahan-bahan makanan yang belum dalam bentuk paling sederhana, di usus tengah inilah yang nanti akan dicerna pada bagian terakhir, di mana semua karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, protein akan dipecah menjadi asam amino, lemak dipecah menjadi asam lemak atau gliserol. Hasilkanlah bahan-bahan makanan yang siap diserap oleh tubuh. Berikutnya masuk ke usus penyerapan atau ileum. Namanya usus penyerapan berarti di sini akan dilakukan penyerapan sari-sari makanan yang sudah dicerna tadi. Sari-sari makanan berupa glukosa, asam amino, dan vitamin yang larut dalam air dan mineral diserap oleh villi usus halus, dibawa darah menuju hati dan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan asam lemak atau gliserol
dan vitamin yang larut dalam lemak diserap oleh villi usus halus, dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati. Jadi yang membawanya di sini berbeda. Kalau glukosa, asam amino, dan vitamin yang larut dalam air dibawa oleh darah, sedangkan asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak dibawa oleh pembuluh getah bening. Dan di sini akan disimpan di dalam jaringan lemak. Berikutnya organ utama yang kelima yaitu usus besar. Ini usus besar, ada bagian-bagian dari usus besar, ada kolon naik, ada kolon mendatar, ada kolon menurun, ada rektum, dan ini adalah bagian ujungnya yang akan keluar melalui anus. Fungsi dari usus besar ini yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Jika kadar air pada sisa makanan berlebih, maka dinding usus besar akan menyerap kandungan air tersebut. Tetapi jika kandungan air pada sisa makanan sedikit atau kurang, maka dinding usus besar ini akan mengeluarkan air, sehingga kandungan air pada sisa makanan ukurannya pas, tidak berlebihan dan tidak kurang. Berikutnya di usus besar ini terdapat bakteri Escherichia coli yang akan membusukkan sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan yang sudah busuk tersebut itulah yang kita kenal dengan feses atau tinja. Feses akan disimpan di ujung usus besar yang disebut dengan rektum, kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Berikutnya organ pencernaan tambahan. Ini yang organ tambahan atau yang dikenal dengan organ aksesori. Ada 3 organ tambahan yang sangat membantu sistem pencernaan pada manusia. Ada hati, yaitu merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh yang berada di rongga perut sebelah kanan bagian diafragma. Hati banyak sekali fungsinya, bisa sebagai detoksifikasi atau menetralisir racun, untuk penyimpanan zat besi, vitamin A, D, E, K, dan B12, menjaga keseimbangan kadar glukosa darah, mengatur kadar kolesterol dalam darah. Berikutnya ada kantung empedu yang terdapat di bagian bawah hati. Kantong empedu berfungsi menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati, di mana getah empedu ini berwarna kuning kehijauan karena mengandung bilirubin. Yang ketiga ada pankreas. Pankreas ini yang berwarna kekuningan kalau kita lihat dari gambar, di mana pankreas menghasilkan cairan pankreas seperti yang sudah kita bahas tadi berupa enzim-enzim pencernaan yaitu ada amilase, tripsin, dan lipase. Selain itu juga menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengatur kadar glukosa dalam darah. Untuk lebih memahami mekanisme pencernaan pada manusia, silahkan perhatikan video berikut ini. Dan minum dimulai dari mulut. Di dalam mulut, makanan dihancurkan oleh gigi dan kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah dan enzim petialin. Enzim petialin berfungsi untuk menghancurkan makanan secara kimiawi menjadi halus. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam kerongkongan yang menghasilkan gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas pada dinding kerongkongan. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat di dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut bubur chymus. Chymus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter
atau otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Berikutnya usus halus. Usus halus ini memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter, usus tengah atau jejunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan atau ilium dengan panjang sekitar 1 meter. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Demikianlah materi kita, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.